Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyertai memimpin kami pada hari ini, memberi kesempatan kami untuk bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menerima segala pujian kami dan Engkau juga sudah menerima segala pelayanan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan ini berasal dari Engkau dan membuat kami mengalami pembaruan hidup, semakin berubah, semakin mengerti kehendak-Mu, dan yang terpenting, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam semuanya. Apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Ya, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka dalam Roma yang ke-14 ayat yang ke-19. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang semangat Sumpah Pemuda. Ya, mari kita yang membawa Alkitab membuka dalam Roma yang ke-14 ayat yang ke-19. Ya, saya tunggu sampai tenang. Kalau tenang berarti sudah menemukan. Oke, saya akan membacakannya dalam Roma yang ke-14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Teman-teman, ya, melalui ayat ini kita bisa menjadi generasi yang selalu mengobarkan yang namanya semangat Sumpah Pemuda itu. Nanti kita bisa melihat melalui poin dari ayat ini, kita bisa mengambil bagian menjadi generasi yang selalu excited sebagai generasi di Indonesia ini bisa menjadi berkat. Ya, melalui firman Tuhan pada hari ini ada tujuannya teman-teman, ada goalnya, yaitu kaum muda harus mengobarkan semangat Sumpah Pemuda dalam menyingkapi keberagaman yang ada di sekitar dengan seturut kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Ya, dalam Roma yang ke-14 ini di ayat yang ke-13 sampai 18 di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa yaitu anak Tuhan harus menjadi berkat. Jangan sampai keberadaan kita di sekitar orang-orang yang mengasihi kita itu kita menjadi batu sandungan, teman-teman. Ya, mungkin kita gara-gara kita orang-orang yang di sekeliling kita itu tidak nyaman dengan kita, bahkan risih, sampai mungkin bisa benci dengan kita, bahkan menjauh dengan kita. Kenapa? Gara-gara kita membuat mereka itu mengalami yang namanya kesedihan, kejengkelan. Kenapa? Mungkin gara-gara kita suka membuli mereka, bahkan suka menghakimi teman kita dengan seenaknya. Itu adalah ciri-ciri kehidupan orang yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kita, membuat orang lain itu tidak nyaman. Tapi melalui di ayat yang ke-13 ini sampai ke-18 dalam Roma yang ke-14, ya, Rasul Paulus menjelaskan, ya, itu sesuatu yang tidak baik. Karena dalam Roma ini, waktu itu banyak orang yang membuat orang lain itu mengalami ketidaknyamanan. Karena ada beberapa orang yang menjadi batu sandungan. Ya, melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui ayat-ayat ini, jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan bagi teman-teman kita, bagi saudara kita. Baik itu dengan tindakan kita, gara-gara ucapan kita yang suka membuli ataupun menghakimi orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman, coba bayangkan kalau kita hidup hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Ini itu gawat kalau kita memiliki kebiasaan seperti ini. Kenapa, teman-teman? Bisa berdampak negatif. Ya, kalau kita egois, kita menjadi pribadi yang memberontak. Bahkan mungkin teman-teman, kalau ada teman kita, keluarga kita yang nasihati kita, kita tidak mau menerima.
kira mengeraskan hati dan pikiran kita. Ya, itu memang sesuatu yang nggak baik kalau kita hidupi, teman-teman. Yang suka egois, mementingkan diri sendiri. Kita tidak memiliki namanya kerendahan hati. Sulit kita bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi dewasa yang semakin berkenan di hadapan Tuhan kalau kita hari-harinya dipenuhi dengan keegoisan. Tidak peduli dengan lingkungan. Tidak peduli dengan orang-orang yang mengasihi kita di sekeliling kita. Karena suatu hal yang buruk, hal yang salah dalam diri kita, yang bisa melihat itu Tuhan dan orang-orang yang mengasihi kita. Kalau kita sampai nggak mau mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, nasihat mereka, kita akan tetap seperti itu, semakin buruk dan tidak menjadi berkat. Kita tidak akan menjadi pribadi yang berkualitas dan berkenan, teman-teman. Ya, orang yang mementingkan diri sendiri, tidak memiliki yang namanya kemampuan untuk mencintai orang lain, tetapi lebih dari itu, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Ini seperti yang dikatakan oleh Erich Fromm. Kenapa? Kok kita tidak bisa mencintai orang lain karena kita suka mementingkan diri sendiri? Saya percaya kalau kita hidupnya hari-harinya sukanya mementingkan diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita. Tidak peduli dengan nasihat mereka. Bahkan kita juga tidak peduli ketika mereka itu membutuhkan pertolongan kita, ketika kita mampu menolong tapi tidak menolong. Ujung-ujungnya tadi, teman-teman, pasti mereka itu tidak akan nyaman dengan kita. Bahkan tidak akan respect dengan kita. Bahkan menjauh dari kita. Terus seperti di situ dikatakan kalau kita mementingkan diri sendiri, itu bukti bahwa kita juga tidak bisa mencintai diri kita. Kenapa? Ya tadi gara-gara keburukan kita ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita. Dan akhirnya kita menjadi sendirian. Kalau kita sendirian, itu berarti kita tidak mengasihi diri kita. Kita tidak mampu mencintai diri kita, teman-teman. Oleh sebab itu, ya, kita generasi yang dalam Tuhan harus terus mengobarkan semangat Sumpah Pemuda. Kita bisa mengobarkan semangat Sumpah Pemuda melalui dasar dari Roma yang ke-14 ayat yang ke-19 ini, teman-teman. Yang pertama adalah menghadirkan damai sejahtera. Ya, di situ juga ada dalam Roma 14 di ayat yang ke-19 tadi kita juga melihatkan di situ ada kata yang namanya menghadirkan damai sejahtera. Kehadiran kita harus membuat orang-orang yang di sekeliling kita bisa merasakan dan hidup dalam damai sejahtera. Coba teman-teman bayangkan, kalau zaman dulu dalam waktu persiapan kemerdekaan Indonesia, kalau para pemuda zaman itu suka egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau membawa damai, ya, membawa kericuhan, membawa kenyamanan, ketidaknyamanan satu dengan lainnya. Saya percaya yang namanya kemerdekaan Indonesia itu waktu itu tidak akan terjadi. Saya percaya saat ini kita bisa menikmati yang namanya kemerdekaan itu karena diawali para pemuda yang dulu yang selalu membawa kedamaian, kenyamanan satu dengan lainnya, ya, saling melengkapi, ya, menjadi pembawa damai berarti menjadi orang yang tidak egois, tidak sombong, murah hati, dipimpin oleh Roh Kudus dan sebagainya. Sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya kita melakukan hal tersebut karena Allah kita sendiri adalah sang pembawa damai. Tuh, kalau kita ngakunya anak-anak Tuhan tapi tidak membawa damai, ya bohong namanya. Kan Tuhan kita itu Allah yang Maha Kasih, pembawa damai. Kalau kita sendiri tidak membawa kasih bagi orang di sekeliling kita, tidak membawa kedamaian, ya, saya percaya orang-orang di sekeliling kita itu sulit untuk bisa melihat Kristus dalam diri kita. Tapi teman-teman, kita harus menyadari keberadaan kita di bumi ini adalah salah satunya adalah tujuannya adalah supaya orang-orang di sekeliling kita itu bisa melihat Kristus melalui diri kita. Itu juga tertulis dalam
Matius yang kelima ayat yang ke-9 teman-teman. Ya, teman-teman bisa buka Matius yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuh. Kalau kita ngakunya anak tapi tidak membawa damai lah, kita anaknya siapa? Itu teman. Tapi ini keren kalau kita membawa damai. Ya, kehidupan kita ke depannya itu bahagia. Lebih kerennya lagi teman-teman, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, bukannya sekedar berbahagia, kita diberkati. Di situ ada kata bless, ya, diberkati ketika kita membawa kedamaian itu. Kita menjadi peacemaker, pembawa damai. Ya, bukannya membawa damai, pembuat damai teman-teman. Ya, saya mau bertanya, teman-teman yang di sini yang mau jadi pembawa damai, katakan amin. Ya, haleluya, saya percaya teman-teman akan mulai hari ini bisa menjadi berkat, pembawa damai bagi lingkungan sekitar, teman-teman, keluarga. Ya, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan yang menjadi generasi yang dalam Tuhan yang bisa mengobarkan semangat pemuda? Yang kedua adalah saling membangun. Ya, itu juga ada di Roma yang ke-14 ayat yang ke-19. Di situ tadi kita juga melihat kan ada kata saling membangun. Ya, poin kedua penting sekali. Ya, ini sebagai langkah kita menjadi generasi yang dalam Tuhan bisa mengobarkan yang namanya Sumpah Pemuda. Ya telah. Nah, di sini juga saya mengambil salah satu filsafat Minahasa. Ini perkataan dari gubernur pertama di Sulawesi. Beliau berkata, si tahu timau, tumau tahu. Ya. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia lainnya. Itu perkataan dari Bapak Sam Ratulangin. Beliau adalah seorang gubernur pertama kali yang ada di Sulawesi, gubernur Sulawesi waktu itu. Keren sekali perkataannya, teman-teman. Ya, melepas dari segala bentuk perbedaan yang ada, malah kita saling membangun, saling mendukung, saling menghormati, dan saling menghidupkan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Ada juga ya istilah bahasa Jawa, urip itu kudu urup. Kalau kita hidup tidak urip ya, tidak urup ya, bagaimana kita bisa jadi terang? Alkitab kan juga katakan, kita harus menjadi terang, garam dan terang. Menjadi inspirasi, bukan menjadi polusi, tapi kita harus menjadi solusi, teman-teman. Ya, ini ada ayat lagi yang keren dalam 1 Tesalonika yang kelima ayat yang ke-11. Dikatakan adalah, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah. Kamu seperti memang kamu lakukan. Ya, itu keren sekali teman. Kalau hari-hari kita tidak saling membangun, ya banyak orang akan mengalami keterpurukan dan jatuh dan tidak tertolong. Karena kita dalam menjalani hari-hari kita itu tidak semakin mudah tapi semakin sulit. Yang apalagi yang namanya manusia itu menjadi pribadi yang berproses. Harus setiap hari mengalami proses. Dan manusia itu mudah yang namanya mengalami burn out. Ya, titik jenuh. Kalau tanpa adanya rekan yang baik, yang sejati, teman yang sejati, yang bisa membangun, ya kita akan mudah untuk mengakhiri hidup kita. Kita akan sulit untuk bisa mencapai masa depan kita. Nah, saya juga suka ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang. Ya, kita sebagai anak Tuhan itu saling melengkapi, bukan hanya saling menjatuhkan, bukan untuk mencari keuntungan dari penderitaan teman kita. Kita ada untuk saling mengencourage, untuk saling menopang, sehingga kita ke depannya nanti bisa sama-sama bisa melihat, merasakan yang namanya keindahan hidup,
bisa menerima berkat yang dari Tuhan dengan sama-sama. Teman-teman, ya ini ada kutipan yang keren teman-teman. Daripada saing-saingan, mending sayang-sayangan. Daripada saling sombong-sombongan atas apa yang bisa kita banggakan, mendingan saling menguatkan dan membangun dalam Tuhan. Ya, ini penting sekali kalau kita hidupi. Apalagi kalau kita dalam komunitas rohani, ya atau komunitas youth. Kita penting sekali menghidupi ini, yaitu saling menguatkan, membangun, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, mengalami pemulihan kemerdekaan lebih lagi dalam Tuhan, dan bisa menjalani hari-hari kita dengan excited. Kalau kita menghidupi komunitas rohani yang benar ini dengan memegang ini, saya percaya teman-teman tidak akan ya mengalami yang namanya menyesali hidup. Bahkan saya percaya teman-teman akan lebih excited mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan lebih excited untuk mengejar yang namanya masa depan. Teman-teman, kita harus menjadi pemuda yang berdampak buat banyak orang, tentu untuk kota dan bangsa kita Indonesia. Ya, kalau kita ada di Indonesia, ada di Jepara, kalau hidup kita tidak menjadi dampak yang baik, tidak menjadi dampak yang positif, lah gimana kita bisa menjadi terang, menjadi pembawa damai itu, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa membangun satu dengan lainnya. Teman-teman, kalau kita meyakini hal ini, biarlah mulai hari ini kita mulai melangkah yang melakukan 2 poin ini teman-teman. Kita harus mau membangun satu dengan lainnya, dan saya percaya juga damai sejahtera itu harus ada dalam diri kita teman-teman. Kita harus menghidupinya itu. Kalau kita tidak membawa damai, tidak menjadi menjadi pendorong bagi teman kita, saya percaya dunia ini akan kelihatan ngeri dijalani oleh orang-orang di sekeliling kita teman-teman. Ya, mari menjadi pemuda Indonesia yang produktif bukan konsumtif, yang berpikiran dewasa bukan manja, yang terus berjuang melewati proses bukan pintar protes, yang berjuang hidup mapan bukan cuma musingin tampan. Mari menjadi pemuda Indonesia yang berjuang bangun negara, bukan cuma pintar bicara, yang berdiri dan terus berjuang layaknya pemenang dan bukan pecundang. Lagi teman-teman, satu, menjadi inspirasi dan bukan polusi, menjadi solusi dan bukan polusi, menjadi pahlawan keluarga dan bukan beban keluarga teman-teman. Ya, ini ada satu ayat lagi, ayat yang terakhir, yaitu dalam 1 Timotius yang keempat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kalau teman-teman menghidupi firman Tuhan ini juga, yaitu kita bisa yang menjadi namanya generasi yang dalam Tuhan, yang bisa selalu mengobarkan yang namanya semangat Sumpah Pemuda itu. Kita selalu menjadi teladan. Ya, dengan cara apa lah? Maksimalkan potensi dan talenta kita. Ya, jangan sampai kita tidak mengembangkan potensi dan talenta kita. Mungkin kita juga merasa tidak mampu. Kan saya beda dengan dia. Dia orangnya jenius, saya enggak. Teman-teman ingat, kalau kita mau melangkah, mau berusaha, itu pasti kita bisa mencapai itu yang namanya keberhasilan. Potensi kita menjadi berkualitas. Ya, kalau kita menyadari bahwa yang namanya effort itu mendatangkan kebaikan, saya percaya teman-teman akan berusaha menjadi lebih baik lagi, baik dalam segala hal, pendidikan ataupun talenta, potensi. Teman-teman akan kejar itu, sehingga saya percaya Tuhan akan pakai potensi atau talenta teman-teman itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai, teman-teman harus sadar ini. Jangan sampai teman-teman itu merasa tidak layak, merasa berdosa,
sehingga tidak mau melayani Tuhan dengan potensi atau talenta itu. Ingat, teman-teman, kita harus sadari, Tuhan turun ke bumi ini untuk apa? Yaitu untuk menebus kita dari setiap dosa kita ketika kita percaya pada Dia. Yaitu untuk melayakan kita yang tidak layak. Ya, awalnya kita memang tidak layak. Tidak layak untuk datang Dia, tidak layak untuk melayani. Tapi kalau kita mengerti akan hal ini, pengorbanannya Yesus, ya kita menyadari bahwa itu suatu bukti Tuhan mengasihi kita, membuat kita yang tidak layak menjadi layak. Ya Tuhan sudah segitunya dengan kita. Masa kita tidak mau mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kita harus meresponi anugerah karya besar Tuhan ini. Yang seharusnya Tuhan itu menikmati surganya, enak-enak di surga. Tapi Tuhan mau turun ke bumi menjadi seperti kita. Yaitu supaya kita bisa layak di hadapannya, bisa layak untuk melayaninya. So, teman-teman, saya mengajak, mari kita mengembangkan potensi kita, mengembangkan talenta kita. Kalau kita bisa mengembangkan dan mau mengembangkan semuanya itu, saya percaya kita bisa menjadi berkat bagi kota, menjadi berkat bagi negara. Bahkan yang terpenting, kalau kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, teman-teman. Oke, respon kita melalui penonton pada hari ini. Marilah kita menjadi generasi dalam Tuhan yang terus mengobarkan semangat Sumpah Pemuda dengan cara 2 poin tadi, teman-teman. Yang pertama adalah menghadirkan damai sejahtera. Kalau kita ngakunya Tuhan, kalau kita ngakunya mengasihi kota, mengasihi negara, tapi kita tidak membawa damai, kita hanya membawa kengerian, ketakutan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya kita ya kayak apa kan? Lalu kita anaknya siapa? Oleh sebab itu kalau kita mau benar-benar dinyatakan memiliki namanya nama sebagai anak Tuhan, ya harus kita menghadirkan damai sejahtera, membawa damai, membawa kasih. Yang kedua, kita harus saling membangun. Ya, ini langkah yang kedua supaya kita bisa menjadi generasi yang dalam Tuhan, yang terus mengobarkan semangat Sumpah Pemuda. Jangan sampai kita asik-asikan ketika saudara atau teman kita jatuh, tapi kita bisa atau mampu menolongnya. Karena kita hidup untuk saling melengkapi, saling membangun, saling menopang. Ya, supaya nanti kalau kita menghidupi ini, kita akan sama-sama bisa melihat, menikmati berkat yang dari Tuhan ke depannya nanti. Bahkan kalau kita bisa menghidupi 2 hal ini, dunia ini, hari-hari kita yang kita jalani, itu terasa indah, terasa asik. Coba kalau kita tidak menghidupi ini, ya banyak orang berkelahi, banyak orang emosi, banyak orang down, yang tidak tertolong, yang tidak memiliki pengharapan. Dunia ini akan terasa ngeri, bahkan ujung-ujungnya membuat orang itu mudah untuk mau mengakhiri hidupnya. Biarlah melalui diri kita menjadi generasi yang mau mengobarkan semangat Sumpah Pemuda yang bisa mendatangkan satu kebaikan ke depannya lagi dan bisa memberi pengharapan untuk sesama kita. Mari saya mengajak teman-teman untuk yang pertama menghadirkan damai sejahtera, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa kasih. Yang kedua, saling membangun, mau membangun satu dengan lainnya, saling melengkapi sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan juga kita tidak lagi akan mengalami kesepian karena banyak orang akan mengasihi kita karena perbuatan kita, karena perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan sampai pada setiap kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan semakin bekerja lebih lagi dalam diri kami untuk memampukan kami bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan, yaitu kami bisa menjadi pembawa damai, pembawa kasih, dan kami juga bisa saling membangun satu dengan lainnya Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa memberi pengharapan bagi orang lain. Dan yang terpenting kami percaya Tuhan, ketika kita mau melangkah melakukan hal ini, nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan,
kami serahkan selanjutnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik untuk kehidupan kami ke depannya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau berproses dengan Engkau, kami akan semakin naik level, semakin lebih baik lagi, dan bisa serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.